Kamu mencintai Marisa? Sangat. Bagaimana kalau Marisa tidak mencintai kamu? Bilang, kau di sini tidak bisa terima. Kita maunya baik. Ikut gembira dengan perkawinannya. Tapi Marisa nggak mau menerima. Bukan salah kita. Bilang sama ibu. Beliau tidak usah memikirkan urusan menantunya. Biar nggak tambah stres. Mamamu benar. Kau masih kekanak-kanakan. Apa? Kau kekanak-kanakan. Pergi sana. Nyusu sama mamamu. Tapi minggu lalu kita sudah bicarakan. Kita belum siap punya anak. Kamu sibuk? Saya pun banyak pekerjaan. Kamu selalu cari alasan. Ini bukan alasan, Di. Tapi ini kenyataan. Siapa? Siapa kalian? Dalam hening malam, sunyi tak berpinta, duduk aku menatap hanya membisu. Mungkin bulan apakah aku yang mencoba mencari kasih sayang abadi. Jalan kehidupan penuh rintangan, kita anak manusia di dunia penuh canda. Dulu kamu bilang saya boleh cari kerja kalau sudah di Jakarta. Kata papa kakak nggak perlu kerja. Saya bisa gila, Kak. Saya perlu selingan. Agar nggak ngeliat Tika terus. Biar bisa godain cewek di jalanan. Kamu itu istri saya, Kak. Dan kamu nggak boleh selalu bilang kata papa harus begini, kata papa harus begitu. Nyatanya semua papa yang bayar. Itu karena kamu yang minta. Dan kita mau menerimanya. Dari dulu saya sudah bilang sama kamu, kita tidak boleh tergantung pada papamu. Kita harus mandiri. Dan kamu juga nggak bisa tergantung kepada saya terus menerus, pada papamu. Rumah tangga macam apa ini, Ardi? Kerja terus sampai malam. Ditanya soal anak, malah sekarang les bahasa Jepang lagi. Kamu harus melarangnya. Kamu tidak boleh membiarkan istrimu berbuat sesuka hatinya. Bukan hanya bahasa Jepang, Bu. Jerman juga. Untuk apa? Katanya kantor yang butuh. Memang kita sedang join dengan beberapa perusahaan asing. Kamu diam saja. Ibu kan tahu sendiri bagaimana Marisa kalau diajak bicara. Sudahlah. Sekarang kamu mau kemana lagi? Meeting.
Ada apa, Sita? Sudah 3 bulan dia tidak menghubungiku. Semua pekerjaannya dilepas. Kurang ajar itu anak. Kamu sudah ngebel? Sudah lebih dari 100 kali. Tapi dia tidak pernah ada di rumah. Pembantunya bilang dia nggak pernah pulang. Rekening bank dan kartu kreditnya sudah kutarik, kubatalkan. Tapi tetap saja dia nggak muncul. Tahu dari mana dia dapat uang? Masuk dulu. Nggak usah, Mas. Aku pulang saja. Jaga kesehatanmu, Sita. Kamu sudah tidak kuat seperti dulu lagi. Nanti aku akan coba menghubungi Romeo, ya? Terima kasih, Mas. Hai. Hai. Untuk kamu. Terima kasih. Mau kemana kita malam ini? Ke kamarmu. Tika anakku satu-satunya, Pak. Berapapun biayanya aku sanggup, asal dia dapat melihat kembali. Apapun kukerjakan, asal dia bahagia. Mohon pengertianmu, Pak. Karena engkaulah dia dapat bertahan sampai sekarang. Saya butuh selingan, Pak. Saya bisa jenuh. Kalau kau butuh selingan, kenapa kau harus kerja? Kalau soal kebutuhan ke rumah tangga, aku sanggup memenuhinya. Apapun yang kau butuh, bilang sama aku. Maaf, Pak. Bukan itu yang... Berapa yang kau butuh? $500 atau 1? Atau kau tulis sendiri? Kita sama-sama laki-laki. Kita tak pernah puas dengan satu wanita. Aku tidak pernah menyalahkan kau, asal Ika tidak kau sia-siakan. Jadi sekarang Romeo tinggal di sana. Bekerja di garment, konveksi. Iya, Bu. Apa yang hebat dari perempuan kampung itu? Apa yang membuat Romeo lengket? Saya tidak tahu, Bu. Siapa yang tanya sama kamu? Siapa? Saya nyaris nggak buat tulisan apa-apa. Nggak tahu. Buntu. Itu sejak saya belum kawin. Bahannya saja sudah banyak. Dari Eropa, Bali, kau mau apa lagi? Dulu kau di sini saja sudah produktif. Itulah. Kering. Makanya, kalau mau jadi seniman, jangan mau jadi kaya.
saya cuma ke tempat teman-teman, Kak. Saya bisa gila kalau nganggur terus. Keluar! Keluar! Aku butuh dana. Nih, rinciannya semua ada di sini. Ya, sekitar 500 jutaan. Ini langkah awal kalau kita mau membuat perusahaan sendiri. Keuntungannya sudah jelas. 500 juta. Iya, Untuk apa? PT saya tidak mau repot-repot. Soal tanah, mereka menyerahkan pada kita. Tapi perusahaan kita hanya mau menangani, ya, bangunan fisiknya saja. Saya sudah tanya-tanya, ada lokasi, dan begitu saya tawarkan, ternyata mereka cocok. Saya dapat semeter 15.000, dekat sungai. Plafon dari PT Cahaya 25-30.000. Pak Abadi? Saya sudah lapor, dan beliau kasih izin. Saya cuma butuh cash 500 juta untuk tutup. Ya, sekitar 2 hektar. Kamu nggak tertarik? Kalau begitu, saya pinjam uang kamu, bunganya lebih dari bank. Dalam jangka waktu 4 bulan, hitam di atas putih. Bagaimana? Lalu dari mana kamu dapatkan yang 900 juta? Iya, sebagian uang pribadi dan sebagian lagi hasil penjualan tanah kakek yang di desa yang saya simpan di bank. Ini kesempatan kita, Di. Saya harus tanya Om Surya. Apa? Tapi itu kan uang kamu, bukan uang Om Surya. Saya tahu, tapi tetap saya harus tanya dia. Harus minta izin. Namanya Arneta. Cuma itu yang aku tahu. Status janda. Perusahaan garment, konveksi. Banknya apa? Asetnya berapa? Kapasitasnya? Pemasarannya? Kontrak-kontraknya? Relasi-relasinya termasuk pemasoknya. Pokoknya semua. Tahu? Berapa pegawainya? Jumlah mesin-mesinnya? Kalau perlu hutang-hutangnya. Pokoknya saya mau lengkap, komplit. Secepatnya. Kapan? Minggu ini? Ya, akan kami usahakan, Bu. Jangan cuma usahakan, tapi kerjakan.
Ibu khawatir dengan rumah tanggamu, Ardi. Apalagi dengan istrimu. Beberapa minggu ini ia selalu pulang malam. Pakaiannya selalu rapi. Pasti ada apa-apanya. Ibu tidak tahu. Tapi ibu ngerasa pasti ada apa-apanya. Kamu pernah tanya? Baru pulang. Les. Tiap hari. Sampai malam. Memangnya kenapa? Tadi saya telepon ke tempat kamu les. Katanya jam 8, jam 9 biasanya sudah pulang. Jadi kamu memata-matai saya? Siapa laki-laki itu, Riz? Jawab siapa? Paling-paling cuma teman. Saya nggak percaya. Ya sudah. Riz, memang kita sepakat untuk tidak mencampuri urusan masing-masing. Tapi ini menyangkut urusan perkawinan kita, Riz. Oh ya? Jadi kamu memata-matai saya? Mencurigai saya? Seperti saya ini wanita murahan yang bisa tidur dengan siapa saja. Kalau kamu menganggap saya sebagai wanita murahan, kenapa kamu milih saya sebagai istri kamu? Tidak mengerti? Riz, sorry. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kamu. Saya tidak tersinggung. Karena saya tidak pernah mencampuri urusan kamu. Kamu pergi dengan siapa? Sore, siang, malam. Itu hak kamu. Usaha kamu. Riz! Kalau kamu tidak ingin menyinggung perasaan saya, jangan saya macam-macam. Memang benar saya keluar dengan laki-laki. Dia namanya Pandi. Oh, Pandi. Pamanku yang pernah aku ceritakan dulu. Iya, tapi kenapa kamu nggak kenal sama saya? Dan kenapa kamu nggak bawa istri kemari? Nggak bisa. Iya, kenapa? Istrinya buta karena kecelakaan. Bukannya hancur. Dibawa ke Eropa karena di sini tidak ada yang bisa menanganinya. Mereka baru saja datang. Riz, sorry. Saya nggak tahu. Terima kasih, suster. Saya akan segera ke sana. Ya. Saya tunggu dalam minggu ini. Ardi! Kenapa kamu lakukan ini, nak? Kenapa? Aku bukan ibumu, bukan mamimu. Dasar laki-laki gak punya otak. Aku bukan babumu, bukan budakmu. Perempuan bejat, pembunuh. Keluar! Kau pikir aku apaan? Dasar perempuan tua, tolol. Sorry, Ibu Arneta. Dengan sangat menyesal. Mengapa kau ingin mematikan usahaku? Kau tutup semua kredit, kau pengaruhi para pemasok, kau batalkan pengunduran jatuh tempo yang telah disetujui oleh Pak Bambang dan Pak Edi. Kau pikir aku tidak tahu kau di belakang ini semua? Saya tahu. Saya bukan orang baik.